banget. Suka banget. Ah, serius kok. Ah, Yuki. Oh my god, my first snow. Oh my god. Padahal kasihan banget ya. Nggak kelihatan saljunya, bener-bener. Kasihan banget dapat daerah bawah nggak ada salju. Sugoi, astaga kata. Yuki, oh my god, no way, my first snow. Oh, oh my god. My first snow. Nggak kelihatan. Hari ini salju guys, kelihatan nggak? Suka banget. Saljunya nggak kelihatan ya, karena turunnya dikit. Aku lagi nunggu saljunya banyak. Saljunya masih dikit. Sebenarnya tempat aku tuh kan di bawah kan. Jadi Jepang tuh kan petanya kan atas gini kan, nggak kayak Indo gini. Dia tuh atas gini. Nah jadi yang paling atas itu saljunya tuh turun lebih cepat gitu daripada yang paling bawah. Jadi kayak yang paling bawah ini antara kena sama nggak kena. Dan ini sebenarnya aku nggak ada harapan sih. Aku nggak ada harapan kalau tempat aku tuh bakal turun salju. Dan soalnya bilang turun tapi sedikit gitu. Dan iya sih turun sampai sedikit. Tapi it's okay. Jadi aku bisa ngelihat in person what snow looks like. And I'm so excited, I feel so excited. Dan aku yang alay ya, karena aku baru pertama keluar negeri in my 2020. Udah mulai banyak saljunya. Udah mulai turun. Wow, kelihatan nggak saljunya? Wah, aku mau megang satu kayak bentuknya tuh it's real like, I mean, aduh maaf banget ya, ini aku rada alay karena it's my first time aku never see that before. Oh my god, nggak dapet guys, kita lihat, nggak dapet. Ini nggak kelihatan ya.
Ya, Kak, bentuknya tuh it's like, kalian tahu emoji salju yang itu nggak? Bentuknya tuh it's completely like that. Oh my god, nggak nyampe tangan. Gimana sih caranya? Oh my god, it's real. Soalnya banyak banget dari sana. Jadi anginnya tuh ke sini kan. Dia dari sana. Kita keliling yuk. Keliling yuk, aku mau liatin. Atau kita jalan-jalan. I like it. Saljunya makin banyak tuh, dia dari sana tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Wah. Jadi ini aku belum mandi. Aku mau ngajak kalian keliling pakai outfit seadanya. Ini di depan rumah. Bagus banget. Aduh, masuk mata. Bagus banget. But I feel so cool. Oh my god. Mau ngajak kalian ke lantai paling atas. Aku udah pakai sarung tangan satu. Dingin banget, dan yang ini nggak pakai karena mau buat klik HP gitu. Nggak begitu estetik sih karena kita ke lantai bawah aja. Dingin banget, itu sampai merah. Nanti kalau misalnya saljunya udah banyak lagi, aku bakal keluar. So cool, it's so cool. But I like it. Even though it's so cool, I like it. It's my dream, guys. It's truly my dreams. I've been dreaming it when I was a kid. Kayak pertama kali lihat salju tuh kayak it's like a dream. Karena bisa dibilang aku dari desa ya, cewek desa gitu. Aku dari kampung. Dan I have a big dreams. Aku pengen banget keluar negeri untuk belajar, like continue my education in my dream university. I have big dreams yang mungkin bisa dibilang itu adalah impossible. Yang mungkin kayak orang-orang kayak nggak bakal bisa karena cewek desa gitu kan. Tapi setelah aku sampai sini, semuanya itu depends on you. Kalau kamu benar pengen keluar negeri, misalnya untuk bekerja, untuk sekolah, itu depends on you. Kalau emang niat kamu tujuannya belajar, dan ketika kamu keluar negeri lewat jalur kerja, kamu di sini pasti bakal nyari cara gimana supaya kamu bisa belajar, gimana supaya kamu bisa lanjutin impian kamu, gimana supaya kamu bisa daftar ke kampus yang kamu impiin, your wish list, your dreams, bakal gitu. Jadi meskipun aku datang ke sini lewat jalur kerja dan aku bekerja di sini, aku bakal kayak selalu nyari cara gimana biar aku bisa ngelanjutin pendidikan aku di sini dengan cara aku bekerja, dengan cara aku daftar sendiri, nyari kampus sendiri, bayar sendiri. I'm so grateful. Gue bersyukur banget bisa sampai di titik ini di usia muda ya, bisa dibilang. Karena dulu ketika aku masih tinggal di Indo itu banyak banget kekhawatiran yang muncul di kepala aku. Itu banyak banget.
karena bisa dibilang aku tuh berasal dari keluarga yang kurang gitu kan dari segi apapun, dan itu bakal nyulitin aku banget buat ngelanjutin pendidikan, buat ngelanjutin kehidupan bahkan, karena kita sampai makan pun itu masih mikir guys. Kalau kalian punya mimpi kayak dari sekarang tuh udah prepare everything to reach your dreams, karena semua itu nggak gampang ya. Apalagi kalau misalnya kalian berasal dari keluarga menengah atau mungkin kalian punya background yang sama kayak aku, itu benar-benar gak gampang. Kita harus persiapin semua, kita harus belajar mati-matian semua itu, kita harus cari dana di mana gitu, kita harus minjem sana sini buat ngecover keberangkatan kita. Dan kenapa aku khawatir banget tinggal di Indo, karena korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. tersangka akan banyak deh, karena aku berasal dari keluarga menengah juga, apalagi mungkin masa pemerintahan Indo, aku tuh udah khawatir banget ya, udah ada yang banyak kejanggalan gitu. Jadi aku kayak, I have to leave this country. Aku harus ninggalin negara ini, kayaknya ada yang salah deh, aku harus ninggalin sebelum semua terlambat gitu. Karena bisa dibilang siapa yang Indonesia tuh minim keadilan, Indonesia tuh minim keamanan. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan keluarga aku atau dengan diri aku, itu bakal susah buat ngehandle ya, karena kita berasal dari keluarga bawah, guys. Paham nggak maksud aku gimana? Nah, untuk itu aku cari gimana solusinya supaya aku tuh bisa kayak ngebantu keluarga aku, atau even ngebantu diri aku lah sendiri, itu ibaratnya. Jadi nggak yang kita ada tempat mencari bantuan, kita ada pilihan. Nah, karena sekarang aku udah di sini dan mungkin aku bisa dibilang kayak kalau misalnya keluarga aku ada kenapa-kenapa atau gimana-gimana, aku bisa ngebantu mereka gitu. Nah, seandainya aku masih di sana dan kayak ada kenapa-kenapa, nauzubillah, mungkin di aku atau gimana, minta tolong ke siapa gitu, minta tolong ke siapa? We don't have any money, kita nggak punya duit, kita nggak punya relasi, kita nggak punya apa-apa guys. Kalau masih tinggal di Indo ya, sebagai orang dari kalangan bawah, I can say itu tuh sangat sulit banget ya guys. Alasan terbesarnya aku tuh salah satunya itu, kalau misalnya terjadi apa-apa, itu kita minta bantuan ke siapa? Kita dapat keadilan dari mana? Karena ya bisa dibilang tinggal di Indo, it's so hard for me, it's so hard buat orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Kalaupun kita kayak kita milih buat bekerja di Indo, itu bakal buang-buang usia, Ini konteksnya kalian berasal dari keluarga bawah dan kalian sandwich generation, kalian punya banyak saudara, dan pekerjaan orang tua kalian itu nggak tetap. Jadi bukan yang berpenghasilan per bulan itu tetap gitu loh, paham gak sih? Pekerjaan orang tua aku tuh nggak tetap, jadi per bulan itu berapa tuh I don't know. Makanya like if someone ask me like what is your parents job, my parents job, I don't even know my parents job. Jadi penghasilannya itu nggak tetap, sedangkan mereka punya 4 anak. Dan aku udah mikir itu jauh-jauh hari, dari aku kecil pun aku udah mikir kayak aku nanti gede mereka punya tabungan gak buat aku gede, mereka punya simpenan gak buat anak-anaknya nanti pas gede. Aku udah mikirin itu. Dan ketika aku menginjak usia SMA dan I just realize it everything. Aku baru menyadari semuanya, kayak they don't have any savings for their kids. Mereka bahkan mungkin belum mempersiapkan tabungan untuk anak mereka, untuk masa depan anak mereka. Dan ketika aku udah sadar, ini ancaman buat aku, buat adik-adik aku, buat kedepannya. Mereka bahkan they don't have any like asuransi atau sejenis kayak gitu tuh. Mereka bahkan nggak ada kayak gitu guys. Jadi it's so hard for us. Kalau misalnya kita like jatuh sakit atau nauzubillah kita gimana tuh, itu bakal susah banget kalau salah satu dari kita tuh gak ngambil resiko gede buat kayak gini. Sebenarnya susah juga sih buat kita
dengan posisi seperti ini kita masih pengen kuliah, kita masih pengen gapai mimpi kita, sebenarnya susah karena meskipun penghasilannya udah gede tapi kamu doang yang cover semuanya, itu bakal not enough. Kalau enough pun itu bakal makan waktu gitu. Makanya aku cari-cari cara juga, kayak cari-cari penghasilan di luar penghasilan utama aku gitu. Karena aku juga harus mengcover banyak ya, bukan cuma diri aku. I have a big responsibility, so aku bingung banget sebenarnya. Mungkin dari sini aku belajar ya, pas awalnya itu pas aku menerima kenyataan kalau aku tuh nggak bisa kuliah, kalau orang tua aku tuh nggak ada tabungan untuk masa depan aku. Ketika aku menerima kenyataan seperti itu tuh susah banget dari diri aku. Belum ada ikhlas, aku belum ikhlas sama sekali karena gimana, aku anaknya ambis kan, maksudnya aku suka banget belajar gitu kan, keras kepala juga, aku tuh pengen gapai mimpi aku, dan aku anaknya khawatir banget kalau aku nggak jadi apa-apa. Dan aku maksudnya karena aku berasal dari keluarga sederhana gitu, dan kalau aku di rumah doang kayak keluarga aku bakal diinjak-injak, nggak ada yang berusaha buat naikin derajat keluarga gitu. Belum ikhlas banget, jadi aku berusaha gimana caranya biar aku tuh bisa lanjutin pendidikan aku sampai ada kondisi dimana aku udah ikhlas nerima. Dan aku mikir kayak, oh, zaman aku sama zaman orang tua aku beda. Mungkin mereka pada zamannya itu cara didikannya beda, jadi kayak pemikirannya mereka juga beda. Menurut mereka juga pendidikan gak yang sepenting-penting itu, yang penting bisa menghasilkan duit segala macam gitu kan. Pasti pemikiran orang desa atau orang kampung pasti gitu. Pendidikan tuh nggak seberapa penting. Yang paling penting tuh gimana biar kalian tuh bisa menghasilkan duit banyak gitu. Apa yang mereka prioritasin juga beda gitu kan. Dan aku juga kayak ingat-ingat usaha-usaha mereka buat ngebesarin aku gitu kan. Meskipun aku dulu pernah tidur di kardus. Aku bisa bilang pas ketika mereka jualan tuh, pas kecil tuh aku tidur di kardus, itu dikasih tahu. Cuman dari situ aku belajar, aku nggak bakal kayak ngulangin kesalahan yang sama untuk anak aku di masa depan. Aku bakal persiapin semuanya yang buat dia tuh nggak give up buat ngejar mimpinya gitu. Aku bakal persiapin semuanya, aku bakal usahain semuanya, dan aku nggak bakal mutusin, aku gak bakal decided buat punya anak sebelum aku udah siap. Kalau nikah muda tuh it's okay sih, for me it's okay, buat biar gak maksiat terlalu lama gitu kan. Yang penting kalian berdua tuh punya visi misi yang sama, punya tujuan yang sama, dan kalian punya tekad yang sama. Gak apa-apa misalnya udah nikah nih, ya udah kalian proses bareng, kalian wujudin semuanya bareng. Tapi nanti punya anak tuh nanti gitu loh. Kalian harus siapin diri kalian dulu, mental kalian, semuanya, finansial, sebelum kalian punya anak. Dan satu sih, jangan ajak anak berjuang. Big no dari aku, jangan ajak anak berjuang ya. Karena aku udah ikut nemenin perjuangan orang tua aku dari rumah masih lantai tanah itu sampai sekarang keramik depan doang. Sekarang aku udah bisa mungkin ikhlas nerima semuanya. Dan susah juga sih bermimpi kalau kita berasal dari keluarga menengah. Susah banget, dipandang sebelah mata, diremehin. Aku dulu anaknya pendiam banget, aku pendiam karena kalau aku nggak nyaman sama orang tua aku pendiam aja. Kalian semangat. Dan bisa dibilang aku juga di sini belum gapai mimpi aku kan. Pekerjaan yang aku lakuin sekarang itu bukan my dreams job, no. Ini adalah pekerjaan yang emang ngebantu aku buat menjalani kehidupan, buat bayar kuliah aku, buat ngebiayain makanan aku, bayar kebutuhan aku, kebutuhan adik-adik aku, orang tua, tabungan masa depan. Kayak ibaratnya kamu kuliah sambil kerja lah, itulah kerjanya, kerja sementara. Kayak aku juga punya cita-cita. Aku pengen banget jadi translator, pengen banget, atau journalist, ngambil journalism, aku pengen jadi journalist, atau kayak be English teacher, be
an English teacher in Japan. Itu sebenarnya mimpi ya, masih mimpi. Jadi pasti kalian juga punya mimpi besar kan? It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak terwujud juga nggak apa-apa. Yang penting kayak kita masih punya alasan buat meneruskan kehidupan ini. Saljunya banyak. Suka banget. Suka banget. Kelihatan nggak?